Shalom, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga, Eci. Apa kabar denganmu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Kalau Ibu apa kabar? Puji Tuhan, kabar Ibu baik-baik juga. Tidak seperti biasanya kamu menelpon Ibu. Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi begini Ibu, saya merasa aneh dengan teman-teman saya Ibu. Aneh bagaimana maksudnya, Eci? Semua teman-teman saya Ibu seperti menjauhi saya. Padahal saya tidak pernah melakukan salah pada mereka. Saya selalu bersikap baik terhadap mereka Ibu. Bahkan kalau saya minta tolong pun, saya selalu memberi imbalan kepada mereka. Begitu Ibu. Jadi sudah berapa lama hal itu terjadi, Eci? Sudah lama sekali Bu, tapi puncaknya baru akhir-akhir ini. Seperti dikucilkan oleh teman-teman saya, Bu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya terhadap mereka. Setiap saya bertanya pada mereka tentang apa salah saya, semuanya tidak ada yang menjawab, Bu. Mereka hanya cuek dan membiarkan saya sendiri. Maksudnya dikucilkan seperti apa ya, Eci? Ya, dikucilkan, Bu. Semisalnya saat saya ingin ikut ngerumpi atau ikut-ikut ngobrol bersama mereka. Saya seperti tidak dianggap begitu, Bu. Oh, apakah kamu pernah merasa berbuat salah kepada mereka? Saya tidak pernah berbuat salah terhadap mereka, Ibu. Saya selalu berbuat baik. Mungkin saja karena mereka iri sama saya, Ibu. Kenapa mereka berpikiran seperti itu ya? Ya, jelaslah, Bu. Saya punya segalanya, sementara mereka tidak. Atau mungkin apakah sikap kamu itu membuat tidak baik untuk mereka? Sikap yang mana, Bu? Saya selalu baik pada mereka. Saya akui saya memang sering minta tolong pada mereka. Tapi saya juga memberikan mereka imbalan kok, Ibu. Ini misalnya, Ibu, jika saya meminta izin untuk meminta bantuan mereka untuk pergi ke toko buku, karena mereka punya motor, terus nanti Ibu saya akan ganti mereka punya bensin, Ibu, begitu. Oh, jadi sikap seperti itu yang Ibu maksud. Bagaimana cara kamu meminta tolong kepada mereka? Maksudnya bagaimana ya, Bu? Maksud Ibu coba kamu ini peragakan pada Ibu bagaimana biasanya cara kamu meminta tolong kepada mereka. Ya, biasalah, Bu. Kalau ada yang mau fotokopi makalah, saya akan bilang pada mereka, sekaliannya kopikan saya punya. Itu kan biasa, Bu. Terus saya juga suka minta tolong pada teman-teman dekat saya untuk membawakan tas saya. Saya bilang, bawain tas saya dong. Saya bilang begitu, Bu. Tapi saya nggak sekedar minta tolong kok, Bu. Saya juga ngasih mereka uang lelahnya. Bahkan saya sering traktir mereka makan siang. Oh, mungkin apakah seperti itu yang kamu maksud dengan minta tolong? Di rumah juga saya setiap minta tolong seperti itu, Ibu. Itu kan biasa, Bu, seperti apa yang saya lakukan di rumah. Oh, maksud Ibu apakah kamu minta tolong tanpa kata tolong bisa dikatakan sebagai permintaan bantuan? Maksud Ibu apakah minta tolong tapi
Tapi biasanya di rumah saya selalu minta tolong seperti itu, Bu. Tidak ada yang protes kok dengan sikap saya. Oh, coba kamu bayangkan seandainya kamu yang diminta bantuan oleh temanmu atau orang lain, dan orang lain tersebut misalnya ingin meminta tolong kepada kamu untuk membawakan tasnya. Lalu orang tersebut bilang seperti ini kepada kamu, Eci, tolong bawain tas saya. Apakah kamu mau menolongnya atau tidak? Ya, mungkin tidak, Bu. Karena saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya. Walaupun dia itu sahabat saya sendiri, Bu. Oh, nah sekarang misalnya kamu mau menolongnya. Setelah kamu menolong temanmu itu, kamu akan memberikan imbalan berupa uang atau imbalan lainnya. Seperti itu, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan, Ibu, itu saya seperti pembantu, Bu. Nah, itulah yang dirasakan teman-temanmu. Sebenarnya mereka hanya ingin kamu berubah, tidak lagi bersikap seperti yang kamu tunjukkan selama ini. Bagaimana, Eci? Tapi Bu, kenapa mereka tidak langsung bilang ke saya saja tentang kesalahan atau sikap saya yang tidak baik itu, Bu? Ya, mungkin dari mereka takut untuk mengungkapkan kesalahan yang dialami oleh Eci, dan mereka ingin perubahan itu langsung dari dalam diri Eci sendiri. Mereka juga ingin menyadari kesalahan yang Eci telah perbuat selama ini. Jadi apa yang harus saya rubah dari diri saya, Bu? Saya bingung, Bu. Oke, jadi setelah kita berpikir, kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan kepada teman-teman. Contohnya, kamu ingin meminta tolong untuk mengcopy makalah pada teman kamu yang yang bernama ini Lunu. Terus kamu bisa bilang seperti ini, Lunu, tolong ini kopikan juga makalahnya buat saya. Satu. Sekarang coba kamu ini pikirkan, misalnya ibu adalah temanmu. Kamu ingin ibu membantumu untuk mengembalikan buku pustaka yang kamu pinjam. Nah, bagaimana cara kamu meminta bantuan kepada ibu? Gimana ya, Bu? Misalkan ibu adalah teman saya yang bernama Susi. Mungkin seperti ini, Bu. Sus, saya tidak sempat ke perpustakaan hari ini. Bisa minta tolong nggak? Bisa minta tolong nggak? Bantuin saya kembaliin buku ini ke perpustakaan. Nah, itu bagus sekali. Seperti itu yang Ibu maksud. Kemudian satu lagi, pada saat kita meminta tolong kepada orang lain, orang tersebut tidak menginginkan imbalan berupa uang atau apapun, tetapi dengan cara mengucapkan terima kasih yang tulus dari dalam hati. Oh, begitu ya, Ibu. Baik, Ibu, saya akan mencoba merubah sikap saya berkaitan dengan saran yang Ibu berikan tadi. Oke, baguslah Eci. Kapan kamu akan memulai berubah sikap? Mungkin nanti, Ibu, setelah selesai konseling ini. Jika saya ingin minta tolong pada teman saya ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti yang Ibu contohkan tadi. Oke, baiklah. Ibu tunggu bagaimana perubahannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling bersama Ibu?
Saya merasa lumayan lega, Bu, meskipun saya belum mencoba yang telah diperagakan pada teman-teman, tapi saya merasa lega bahwa ternyata selama ini sikap yang saya lakukan itu menyebalkan dan membuat teman-teman saya merasa risih jika saya meminta bantuan kepada mereka. Oke, baiklah. Mungkin Ibu akan menunggu tanggapan dari Eci selama kita membicarakan konseling ini dalam perubahan yang telah kamu lakukan tersebut. Nah, tepatnya Bagaimana kalau minggu depan saja, Ibu? oke, hari Senin ya. Mungkin pada jam pertama. Baik, Ibu. Ya, baik. Mungkin konseling kita sampai di sini saja ya, Eci. Terima kasih sudah mau bergabung bersama Ibu dan menanyakan hal-hal yang dan menceritakan masalah yang dialami oleh Eci. Sama-sama, Ibu. Oke, selamat pagi Eci. Selamat beraktivitas. Ya, Ibu.